orang assalamualaikum laki-laki, untuk perempuan satu assalamualaikum, untuk dua orang assalamualaikum, untuk laki-laki banyak assalamualaikum, untuk perempuan banyak assalamualaikum. Kalau bagi orang Arab yang memang sudah jadi bahasanya ya tidak masalah. Dan bagi kita yang bukan ahli bahasa Arab merepotkan. Makanya Nabi ya sangat pengertian, penggunaan salam itu cukup pakai waalaikum, dipakai untuk umum. Laki perempuan sama, banyak sedikit juga sama saja. Jenisnya assalamualaikum. Jadi misalnya kita mau salam, orang usah meja mana yang maksudnya itu bentuk terus assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu malah repot apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jawabnya Nabi? Waktu itu istrinya Nabi dalam hal ini adalah Aisyah bilang, Nabi saya junub. Maksudnya ini kaitannya dengan hukum ini apa? Bolehkah air sisa yang dipakai oleh orang junub itu digunakan oleh orang lain? Apa jawabnya Nabi? Faqala Rasulullah, innal ma'a seturune banyu iku layu sibu ora iso junub apa mak. Jadi yang junub kan orangnya, airnya nggak bisa junub. Ya udah dipakai juga nggak masalah, tidak apa-apa. Kecuali kalau kaitannya dengan najis, beda lagi. Air yang sudah digunakan untuk mensucikan najis, maka air sisanya tidak boleh digunakan karena sudah muta najis. Nah, beda lagi kalau ini kaitannya dengan air yang digunakan untuk junub nggak masalah. Atau untuk mensucikan barang yang najis tapi airnya cukup banyak, misalnya lebih dari 2 gelas juga boleh-boleh aja dipakai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru imani ahadikum utawi sucine wadahe salah siji mukabe ida walal wa nalika dilati fihi ing dalem inak apa al-qalbu anjing khabarnya tuhuru iku ayat silayan bahasa sapa atikum ing inak sak amarotin kelawan itu amalan. Bapak Ibu, inilah yang membuat banyak pendapat yang berbeda. Kalau kita menggunakan tekstualnya, maka yang najis adalah liurnya, liur anjing. Berdasarkan di sini kan kata-katanya kan gitu. Tuhuru inahi ahadikum idza walahu. Menjilat itu kan pasti pakainya bijak. Dan yang mengotori itu kan berarti kan liurnya. Nah, ini dari sebagian ulama, diantaranya ulama Maliki termasuk ulama Hambali, itu menyatakan yang najis itu cuma liurnya, keringat dan tubuhnya tidak najis. Sehingga kemudian tidak usah kaget apabila di wilayah Arab sana, bahkan di Makkah, itu termasuk di Makkah, itu juga ada orang pelihara anjing. Anjingnya mungkin sing haji umroh, mungkin di sekitar Masjidil Haram saja kadang kita mendengar suara anjing menyala, anjing cukup mendengar. Dan kenapa? Karena Makkah dan sekitarnya itu mayoritas pengikut mazhab Hambali. Beliau menyatakan yang najis ya cuma air minumnya, dasarnya hadis ini. Sementara yang di Indonesia itu mayoritas ikutnya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan liurnya najis, ya berarti cairan seluruh tubuhnya juga najis, berarti keringatnya juga najis. Atau ketika anjing itu posisinya basah juga najis. Nah, itu kan soal istilah hukumnya sesuai dengan cara berpikirnya masing-masing. Ulahuna biturobi ulahuna kang utawi kawitan nisa amarah iku biturobi kelawan gunakake debu. Arajul Muslim, riwayat dari Imam Muslim. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kaitannya dengan najis yang berhubungan dengan anjing dan babi itu sama kegunaannya. Jadi minimal, ini standarnya minimal ya, minimal itu adalah 7 kali diguyur pakai air. Salah satunya harus ada debunya. Boleh nggak misalnya kalau diganti dengan sabun saja, atau kalau perlu dengan apa, citrun atau dengan pemutih sekarang, boleh nggak
tidak boleh. Itu tidak bisa mengganti, hanya bisanya menyempurnakan. Ini memang para ulama sudah sepakat itu sebagai intibak saja. Jadi proses untuk pensucian najisnya anjing itu kita tinggal ikut saja. Nabi bilangnya apa ya kita ikuti seperti itu aja. Jadi salah satunya, kenapa bisa salah satunya? Karena pada riwayat yang lain, ukrohuna al-gulahuna, boleh di awal, boleh di akhir, juga kalau itu boleh di tengah. Intinya ada yang digunakan debu atau tanah. Mungkin kalau dengan saya satu nopo orang yang usaha, nopo orang yang kompetitif. Ya zaman itu belum ada. Satu itu alasan. Yang kedua, tidak semua yang bisa dihilangkan oleh sabun itu pasti juga sabun efektif untuk menghilangkan yang lain. Kadang memang nggak bisa. Ya entah hasilnya gimana. Cuma penjelasan secara rasionalnya seperti ini. Baju ketika dicuci pakai sabun memang bersih. Tapi zat tertentu ternyata nggak bisa dihilangkan pakai sabun. Contohnya daun pepaya, godhong kates, niku pahit. Digodhog kanggo sabun ya tetep pahit. Tapi daun pepaya ini kalau digodhog pakai tanah hilang rasa pahitnya. Gitu. Tanah itu luar biasa. Orang Jawa kuno, ya untuk Indonesia saya mungkin serata guna kalau semula modern. Terus mulai lemah sana itu soalnya. Zaman dia itu nak ngomong diuntuk kalau jengking, utawa dicokot labang, utawa mungkin dicapai ulo. Niku di kedua lempung tanah di pendem nih lempung. Hilang ternyata racun-racunnya juga tersedot oleh lempung atau bumi tadi. Mana itu? Nah, itu sehingga akhirnya para ulama juga sepakat kalau begitu penggunaan lempung atau tanahnya ini tetap harus digunakan. Dan ini mengubah di lempung berarti di sabun dan monggo, tapi jangan lupa untuk tetap harus dikasih lempung atau tanah, digosok pakai tanah. Itu najisnya anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kota radhiyallahu anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul fil hirati inggil hukumi kucing. Dalam bahasa Arab ini ada penggunaan istilah kadang hirrah, kadang itun. Hirrah itu lebih terkenal penggunaan istilahnya hirrah, sehingga kita mengenal ada sahabatnya Nabi yang suka membawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Nanti orang-orang Palembang juga gitu. Mulai soal haji, mulai soal umroh, cerita kata kalian ini. Punya pas orang jalan-jalan itu masjid kucing, masjid kucing. Itu masjid Abi Hurairah, masjid Abi Hurairah. Karena Abi Hurairah dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kucing kecil. Kalau Hurairah ya kucing itu saja. Kalau ditasir menjadi Hurairah. Ada penggunaan istilah yang kurang populer, tapi dalam bahasa Arab juga terpakai, itu adalah itun. Ini mungkin mirip seperti bahasa Inggris mungkin ya. Apa dalam bahasa Inggris atau cat gitu ya. Itu ya sama, artinya juga kucing. Bagaimana hukumnya dengan kucing? Nabi menyatakan, inna hasabuni hiroh itu laisat orang nopo hiroh itu binajasin najis. Kucing dan sebagainya itu tidak najis. Meskipun tidak halal untuk dimakan, karena kuludi Nabi setiap hewan yang punya taring visium panjang itu adalah tidak boleh dimakan, haram. Wadi muklabin atau yang mempunyai paruh yang kuat, ada bilang muklab itu bukan paruhnya tapi cakarnya yang kuat, maka tidak boleh dimakan kalau di hadis yang lain. Nah, kalau di sini kaitannya dengan kucing, bagaimana hukumnya kucing? Nabi menyatakan innaha laisat binajasin. Kucing itu tidak najis. Tubuhnya yang tidak najis, termasuk air liurnya. Air liurnya juga tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Innama hiya muslimin utawi iku
minat tawafina setengah saking kewan kang blubet. Tawaf itu aslinya berputar, maka kita mengenal artinya kita tawaf berputar, mengitari Ka'bah itu tawaf. Tapi tawaf ya kalau yang paten secara istilah ya tawaf mengitari Ka'bah. Tapi penggunaan istilah tawaf itu terpakai kadang terbalik. Jadi di hadis-hadis itu antara Safa dan Marwah itu juga kadang diistilahkan sa'i, kadang juga diistilahkan tawaf. Jadi tawaf itu ya terpakai umum, asal posisinya berputar maka disebut sebagai tawaf. Di Ka'bah juga tawaf, di Safa Marwah juga diistilahkan tawaf. Cuma orang Indonesia lebih sering menggunakan kalau di Ka'bah itu tawaf, kalau di Safa Marwah itu sa'i. Karena diambil dari kata sa'a, artinya lari-lari kecil. Karena di Safa itu ada posisi lari. Tapi di Ka'bah kan juga ada putaran ketiga keempat kan juga disunahkan untuk lari sama. Nah, penggunaannya istilah yang kadang di Indonesia seakan sudah dibangunkan. Kalau tawaf harus di Ka'bah, kalau sa'i harus di Safa Marwah. Tapi Nabi juga menggunakan istilah tawaf ini tidak hanya untuk ibadah, bahkan untuk kucing aja Nabi menggunakan istilah juga tawaf. Dari kucing ini adalah hewan yang biasa bertawaf atau berputar di sekitar kita. Nah, bahasa Jawa yang paling gampang kucing ada di sana sikil, saking sikil ya seperti itu. Itu adalah ciri khasnya kucing. Mungkin seperti disebut ini, kalau kencingnya ya tetap najis. Kucing itu punya kebiasaan yang kita tiru. Kucing, kemudian apa lagi, harimau, singa itu punya kebiasaan karena mereka sudah bebas. Punya kebiasaan kemana-mana itu sesuatu yang jadi baru pasti dikentingi. Itu sebenarnya adalah ibarat manusia memasang patok tanda di wilayah. Itu ternyata adalah batas teritorialnya. Mulai kira-kira kucing kadang aku yang malah sendiri di pojok, mungkin ngangkat sendiri. Itu ibaratnya apa? Wilayah kayak kita kan juga gitu. Cuma nggak pakai kencing, maknanya adalah pondasi keliling. Ada kurang lebih di tulisan tanah belum laga. Itu sebenarnya ilmu kucing. Kucing itu meronori juyoi. Ini maksudnya untuk tanda di wilayahku agar kucing yang lain tidak masuk wilayahnya. Nah kalau kencingnya sudah bisa mengenai masalah bayi ini, itu dicakar di kayu, kemudian apa sofa, kadang dicakar. Itu hanya untuk penanda. Kalau menungso ibaratnya ditulis antak Pak minta nyerahkan ada ditulis awas itu dicakar. Agar kucing lain ketika melihat betul cakar itu terus menguasai beda ini. Itu ternyata ya terlihat. Kalau ada kucing lain masuk situ di dalam tukaran dulu persis seperti uang dan ini tanah itu pagri. Padahal pagri yang minta nyerahkan ditulis. Ini orang yang mungkin memang dari warung itu untuk dipikir. Ini persis itu ilmu kucing itu. Kucing ini kesimpulannya adalah tidak najis. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sapa Anas ja'a ustadz sapa Arabi wong kamso. Arabi ini sebenarnya dari kata-kata yang sama Arab. Nah, penggunaan kata Arab itu memang banyak arti. Arab itu artinya adalah orang Arab. Satu yang pertama. Yang kedua, Arab juga istilah untuk maaf ini bahasanya rada kasar, perampok. Karena maaf dulu itu ada kebiasaan sebelum Islam ya zaman jahiliyah. Itu di Arab sana ada suku kurang lebih 21 suku dan kebiasaan mereka memang saling merampok miliknya suku yang lain. Suku kok itu lemah, pasukannya atau kelompoknya itu enggak kuat, biasanya dirampok oleh suku yang lain. Dan waktu itu dianggap sebagai pekerjaan legal. Dan itu sampai sekarang masih berlaku kan antar negara. Negara nggak biasa. Perang pasti kan ya melakukan negara itu. Ya bagi hukum internasional ya menang perang yang biasa terus musuh yang biasa. Amerika mengalahkan Irak, baru itu kan musuh waktu betul ini Amerika sana. Atau Belanda ketika mengalahkan Indonesia, dulu belum Indonesia ya Jawa kerajaan, ya sama diambil sampai beritanya katanya
mas-mas yang diusuli dari Jawa itu enggak hanya kintalan tapi bertonton. Ya sama, di orang Arab punya kebiasaan seperti itu, saling merampok. Sehingga itulah yang membuat akhirnya orang Arab itu nggak suka punya anak perempuan. Kenapa? Merepotkan. Kenapa yang perang atau berperang orang kecil melindungi anak-anak yang perempuan. Anak perempuan dijak perang nggak iso, malah merepoti. Sehingga mereka itu sering kemudian yang punya anak perempuan itu dibunuh masih kecil sudah. Bahkan ada kabar itu nggak hanya dibunuh, tapi dikubur hidup. Itu dulu yang latar belakangnya seperti itu. Kemudian Arab juga diistilahkan untuk istilah Arab, bukan Arab tapi Arab. Itu artinya adalah orang-orang yang hidup di perkampungan. Wong desa pelosok, wong desa pelosok itu Arab. Ya maaf, penggunaan mengolok-olok orang yang tidak berbudaya dan tidak berpendidikan dengan istilah desa itu asalnya dari dulu, Pak. Makanya kalau ya meskipun dia sarjana tapi nak kelakuan rapi kan cenderung desa kan itu ya. Desa. Orang Arab pun gitu. Jadi kalau ada orang Arab tapi gaya bicaranya mas misalnya gaya bicaranya cuawaan, kemudian membuang air kalau yo bisik sandung-sandung kuwi dilok-lok Arab, dilok Wampung tur desa. Itu istilah penggunaan Arab. Dan dulu ada Ja'at qasa Arabiyyun wa Arabi faqbala nguyuh sapa Arabi fi ta'ifatil masjid ing dalam berjajar masjid. Jadi orang zaman saiki tok, zaman biyen itu sama. Itu marang nguyuh itu dari masjid. Saiki ya kira-kira mampir masjid ketemu ada nguyuh dan nguyuh wis rumah Yurawu, Yurasolat itu, yang terus ini pemerintah masjid sih tak ada jalan, digunakan kesempatan untuk mampir dari Uyok. Dan gimana Pak? Ya boleh nggak apa-apa. Ini ya tapi sudah terjadi. Yang Nabi kalau orang bisa, mari masjid itu malam Uyok. Nah karena waktu itu kan belum seperti ini Pak, bahwa belum pakai grani. Zaman itu ya masih tanah biasa. Waktu itu ya biasa seperti orang sekarang. Menuju itu malah menyodok sentak-sentak usah bilang-bilang. Fase jarum ini nyegah utawa melarang bu ing Arabi sapa anas manusia. Terus ini sengeni ucap bilang-bilang. Tapi Nabi kita itu luar biasa. Fanahani nyegah utawa melarang bu ing nas sapa anak bukan Nabi. Tapi Nabi kita ini malah sing dunia ini ngomong itu malah kebenaran di seneng kalau amin rasa seneng. Kenapa? Maaf. Nah kita itu sangat rasional. Coba jenengan pikir, ono wong uyah ning tengah-tengah itu kok diseneni disentak. Ini gelem-gelem kudu nempel. Sampeyan jadi rasa tengah-tengah uyah rampung kok nempel ya loro. Enggak manusiawi. Waktu itu enggak manusiawi. Sehingga bisa oleh Nabi malah sahabat yang ditegur jangan biarkan selesai kencingnya. Karena waktu itu kan masih pakai tangan biasa. Nah, setelah selesai kencingnya, falam maktadun ing sama terus rampung. Rampungan sapa Arabi dawuh ing wilayah Arabi amar memerintah sapa Nabi Kanjeng Nabi bila bin kelawan sak ember atau sak tenggo mimain saking banyu. Dan Nabi bahasa kita mungkin ya namun ini kok yang ditakuti Nabi itu bukan soal najis kencingnya, tapi kesan buruk terhadap agama Islam. Ono yuk disentak-sentak. Nanti yang dibicarakan di kampungnya ada yang bilang, aku nguyuh di masjid disentak-sentak. Kan nggak gitu ceritanya. Ceritanya pasti akan beda. Sampai sana bilang, Muhammad sak buru-buru itu bela-bela. Yang muncul kan kesan itu. Bagi orang kampung yang satu itu biasa. Wah, bagi orang Islam kaya mau nguyuh di awal. Menurut kita ini kan iso malah kaget. Bagi orang yang di masjid menegur itu bukan karena apa-apa, soal tempat. Gampangnya, anggur liyo yakin orang nguyuh kok masjid lah. Di tempat di luar masjid kan banyak, kenapa masuk masjid itu boleh-boleh. Saya tahu ini terus disentuh. Misalnya ini model mau ngaruh ini di aneh apa?
Kemudian apa? Diambilkan air, disiram, kita sudah selesai. Cuma hadis ini tidak bisa dipraktekkan tekstual seperti sekarang. Untuk berarti itu sampai waktu waktu yang rumah untuk masjid yojo, itu keadaan ini Bapak Ibu. Sekarang itu masjid-masjid sudah pakai marmer, sudah pakai granit, dia minimal pakai keramik. Sudah disediakan tempat untuk kencing, bahkan sudah dipisah untuk perempuan dan laki-laki, tempatnya sendiri-sendiri, ya gunakan sesuai pada tempatnya. Tapi bisa jadi bukan orang Arabi, tapi yang terjadi sekarang adalah anak kecil. Nah ini bisa terjadi ada orang berangkat jamaah kadang mengajar anak kecil, kemudian tipis di posisi masjid. Dan itu ya betul usah diseneni, wong yo uyoi iso diresi. Tapi nek sampeyan sentak-sentak sampeyan seneni, sing sering ora bocahe, sing sering wong tuane kuwi terus ora-ora tombol keluargane ora sak menjelaskan kok tak belek-belek ngono kan. Padahal maksudnya takmennya kan bukan garanya ini najis. Aslinya kan gitu, tapi pasti nanti ceritanya akan beda. Ceritanya akan beda. Karena itu dalam usul fikih berlaku apa? Konsep cara berpikir darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ini dijadikan paradigma cara berpikir kita. Darul mafasid menghindari kerusakan. Muqaddamun itu harus didahulukan ala jalbil masolihi, mengalahkan mencari kebaikan. Nak sing jenengi napa ngandani ibu sing ngomong anak sinambi sholat atau sholat sinambi ngomong anak yo prakteknya sholat tapi di sinambi ngomong anak, kadang punya resiko kencing. Lalu dengan lagi-lagi apa? Bu, ini najis model ini bu masjid kotor, soalnya harus ngejak anak misalnya. Ini sepertinya dengan kan mencari kebaikan, tapi kalau betul sadar, itu juga akan menimbulkan keburukan. Keburukannya apa? Bu cari sesuk trauma terhadap masjid, ibunya jadi nggak berani jamaah di masjid. Sebagai wakil dengan sejauh salah tenang dilokke seperti. Nah akhirnya terus gimana seperti itu? Ya diajak ngomong saya kawon. Ya itu cai dijunjung goni-goni toilet, goni-goni kamar mandi berikut dibersihkan. Dan terus kencingnya gimana? Jangan digebyur kan banyu. Lah nopo lah dhisik ngono. Yo mangke malah sak masjid mutak najis kabeh. Lah kan hadis jadi orang dulu gebyur banyu misalnya gebyur banyu lho dari tekan endi. Ya teknik sekarang tentunya nggak bisa sama dengan teknik zaman. Nah, kalau sekarang ya ambilkan kain yang kering, kencing itu diputul pakai kain yang kering kan sudah terserah. Atau mungkin sekarang pakai kain ibu mobil itu kan masih terserah. Nah, biarkan sampai betul-betul air kencing di situ sudah terserap semua. Baru dipel pakai kain yang basah. Itu setelah air kencingnya terserap pakai itu baru pakai kain kering. Setelah itu baru pakai kain yang bersih dikasih air atau kan ibunya tadi disucikan dulu, setelah suci kemudian dilap. Ya cukup dilap saja, nggak usah diguyur air. Kalau diguyur air malah najis semua nanti. Bisa berbeda sing najis mau ning kene diguyur banyu rasa masjid terus dibagai najis kabeh. Jadi cukup begitu, dikeringkan kemudian dilap. Ya dilap 3 dan 5 kali itu sudah suci. Karena ketika sudah najisnya sudah dilap pakai kain yang kering atau pakai kain udah kalau kering hukumnya sudah najis hukumnya, bukan najis airnya lagi. Nah, setelah itu dilap pakai kain yang bersih menggunakan air itu sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Umar radhiyallahu anhu tasawwur Ibnu Umar qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat den ala kita apa maitatani batang loro wadana
tidak harus disembelih, arti bangkai itu tidak harus disembelih, tapi halal. Fa amal main matami anapun untari batang loro itu fal jarotu mongko walang. Jadi belalang itu halal tanpa harus disembelih. Ngetos walang nih. Saat ini kados yo mulai dodol umum. Belalang nang wong karena walang kayu. Nah, yang bentuknya kayak emas itu walang kayu. Tapi nak walang kayu yo coba meskipun itu walang tepuk, walang tepuk masih boleh gitu. Ono sing jenenge walang tapi ora jelas itu walang sangit. Yo jenenge walang, tapi itu dudu walang. Ya senajan jenenge walang. Jenenge walang, tapi bukan itu yang dimaksud dengan jarot. Bukan itu yang dimaksud dengan belalang. Ya mungkin kayak belalang tempur gitu, belalang tempur. Ya itu jenengan coba. Sekarang dijual bebas kok. Sak sobat saya sini loro. Ya biasanya begitu ngobrol kan boleh walang halal tanpa harus disembelih boleh. Ya mau pulang dengan sedaya. Nah, buatan seperti ngati-ngati atau penjualnya itu yang rada gurih, sok dicampuri walang gedhog. Walang gedhog itu bentuknya persis, cara gedhog apa gambor. Enten sing nang ana sing ngene jadi walang gedhog mergo nek dipanen gedhog. Terus padahal apa kayak awan alergi. Nah, dijulen kayak gitu. Itu ciri khasnya memang aslinya dari fisiknya. Itu beda jauh sebenarnya. Walang yang biasa dimakan oleh para sahabat dulu. Ini kan ceritanya dulu sahabat berangkat perang, orang-orang panganan. Habis makanannya karena itu disebut sebagai jaisul usra, pasukan larat. Lalu kok santai. Ya mau makan di mana yang dimakan itu adalah kukus-kukus daun. Lauknya yaitu belalang ini. Jadi lauk ini mentahan kukus-kukus duduk betul itu. Terus lauk ini walang. Dan zaman mereka ada walang mengenai. Saya kan berwarung tentang rumah ini pak. Warung panasnya teman matang. Ya udah itu yang jadi bahan makan. Sehingga diceritakan di hadis-hadis itu Jaisul Usra itu sampai penggambarannya kalau mereka buang hajat di itu ya persis seperti telepon unta dari warnanya tetap hijau ya campurannya ya namun walang-walang itu karena nggak pernah makan kurma dan nggak pernah makan roti pernah sehingga termasuk itu yang dihalalkan oleh Nabi memang boleh ya tapi tentu saja kalau kita lihat di hadisnya itu ya yang dimaksud belalang yaitu walang kayu itu sing boten bahaya karena walang ibu atau walang hidung itu sampeyan mah jujur kabeh kecuali ya enten sing tebal boten hidung ya tapi jarang kebanyakan yang hidung panjang luwih mantep Pak karena walang hidung itu banyak tempatnya di daun-daun gedang ya so ciri khasnya petani hijau Pak luwih budi-budi luwih mantep tapi ya terus awake terus beli dor kabeh ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama yang halal adalah belalang. Wal kutu lan iwak banyu. Kut ini bahasanya sangat umum. Semua jenis ikan air. Pertemuan kemarin kan dasar sudah sedikit saya singgung tentang ikan-ikan air dengan berbagai perbedaan pendapat ya. Kalau Imam Syafi'i dan para pengikutnya masih banyak yang membatasi ikan-ikan yang hidup di dua alam dinyatakan haram. Tapi mazhab yang lain, misalnya Imam Malik juga ulama yang termodern itu Syekh Yusuf Qaradawi, meskipun hidupnya di dua alam, tapi kalau memang asli habitat air itu tetap halal. Nah, akhirnya paling tidak yang seperti itu masuk kategori syubhat. Jadi kalau bisa dihindari lebih baik. Tapi misalnya dengan semua pattern sing dahar kewan sing menurut dengan dianggap boten halal. Tapi ulama yang lain menyatakan halal kan memang asli habitat laut. Seperti yang sering saya sampaikan kan, yang sering jadi perdebatan kan piting.
Nah kalau suwike kata itu jelas haram karena di hadisnya memang Nabi melarang untuk menggunakan kata. Itu waktu itu kan ada hadis jelas itu. Ada sahabat yang tanya, Nabi saya sering menggunakan kata untuk obat. Nabi tidak boleh untuk menggunakan kata sebagai obat. Oh tidak obat berarti orang tidak lawo. Nah itu. Kalau suwikenya boleh Pak, kalau katanya yang tidak boleh. Suwike dengan kata itu beda. Nah ini perlu saya jelaskan karena kadang bercampur aduk. Ini sama dengan guli kalau kambing. Itu aslinya urusannya beda Pak. Guli itu biasanya pakai kambing, guli kambing. Tapi guli kakak loh, guli ayam loh, kan itu loh ya. Guli kepala kakak, nah guli. Jadi guli itu nama bumbu. Kalau kambingnya itu bahannya untuk diguli. Tapi kadang tidak harus kambing. Sama dengan suwike itu nama bumbunya. Nah, kalau yang di suwike itu adalah ayam ya nggak apa-apa. Cuma yang paling kondang suwike itu kata. Gitu loh. Jadi kalau yang di suwike kata ya haram. Tapi kalau yang di suwike bukan kata ya haram. Suwike kambing orang suwike ayam. Yo suwike lele ya apa? Suwike kotok boleh. Cuma identik dengan kata. Biasanya bahan dagingnya yang paling umum itu untuk kata. Tapi berarti kita harus memisahkan antara katanya dengan suwikenya. Sama dengan itu Pak soto. Soto sebelum soto ayam. Untuk soto kambing itu jadi tidak orang. Jadi soto itu nama bumbunya, ayam nama bahan yang dikasih bumbu soto. Suwike itu nama bumbunya. Nah kita sering sudah begitu. Makanan suwike, lo kan jurain atau kan? Mau kan seneng dengan bumbu suwike, tapi bahannya itu ayamnya tidak apa-apa, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu yang ini untuk belalang sama ikan itu berarti tanpa harus disembelih. Termasuk yang sudah mati. Ikan yang ditangkap sudah dalam keadaan mati pun tetap halal. Ya kalau nanti yang sudah kemambang itu timbul beberapa pendapat di fikih itu. Kalau sudah kemambang di Pak Mati ini bergerak songkos ini mungkin wis ngambisnya ngambang. Itu ada yang menyatakan itu sudah haram, tapi yang umum tadi ya tetap halal. Gerih kayak apa? Gerih itu kan ya iwak sing wis arep digoreng diajur dipindang ngomong ora iso dilintas arti kapake meneh. Warep diseseki ya itu dikasih garam aja dipilih garam. Itu kan ya banyak ya ikan-ikan yang sudah sulit untuk dirawat. Ijek wangel meneh wae ketok iki digere-gere ijek wis ora pantes. Ya malah jujur sisan digawe terasi. Nah terasi gimana? Boleh ya boleh. Lah nek sampean kondo iwak sing wis kemambang ora lagi gunake sampean berarti mangan terasi. Padahal terasi itu ya enggak bosokan-bosokan ini Pak. Makanya maaf dalam kitab-kitab fikih termasuk dinyatakan terasi itu termasuk najis tapi halal. Iya, karena jenengan delok bahan terasi itu langsung mboten teguran. Tapi niku yo sing sedhep digawe ngambel kuwi to. Sambel ra digawe kuwi yo ora enak. Meskipun halal, meskipun halal, tapi banyak ulama yang menyatakan itu najis karena bahannya memang ora layak. Nah, betul percaya lagi diajari terasi sampai saya lagi di tempat terbuka. Karena betul jangan sedih. Nah, sampai ora suwe wis menurun kepada sampean hilang. Makanya penggunaan terasi biasanya tidak mentahan langsung dimasukkan ke jangan atau ke kuah, tapi harus dibakar dulu, dibakar untuk membunuh itu calon-calon sing iso berubah ini. Tapi nyatanya iki yo sambel artine iki ora sedep. Jadi sekumpaman dengan sangka-sangka pecinta terasi, ngono makan sholat tapi ngantongi terasi. Niku sholatnya jenengan batal. Dan mengantongi najis. Karena najis membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu tapi membatalkan sholat. Nah, makanya ya, hal-hal seperti sepele perlu kita ketahui. Kemudian Ahmad Darmani, anak penting getih loro, ini tetap dihitung sebagai darah, tapi halal. Fakta
Fatihalu mongko iku limpo wal kabid lan liver atau hati. Jadi dalam bahasa Arab hati itu pakai bahasanya saya kabid. Kalau kolok itu aslinya jantung. Cuma penggunaan orang Arab dengan orang Indonesia mirip. Hati ini nak secara fisik livernya itu. Liver, makanya orang yang sakit hatinya bukan sakit cinta loh, sakit hatinya livernya bilangnya apa? Liver kan ya, livernya lorong liver, kan lorong hati. Nah lorong hati biasanya putus cinta, karena jujur ki lorong hati, beda kan? Dan dalam bahasa ataupun bahasa Indonesia itu biasanya digunakan adalah kolbu. Kolbu juga terpakai di bahasa Indonesia. Kolbu itu artinya aslinya jantung. Dari kata kolaba itu artinya bulan balik. Anggota tubuh kita yang bisa berdegup bulan balik itu apa? Jantung kan, bukan liver, jantung. Jadi secara fisik kolbu itu jantung. Tapi kalau secara psikis atau rohani biasa diistilahkan dengan hati. Adikku kolbu, adikku sing loro itu aslinya ya kayak tentang liver itu dan perasaan itu maksuring itu sing berdetak kencang itu adalah jantungnya. Sampai muangkel bener ini kita rata sama itu. Sampai anak-anaknya menang, tapi ini banter loh Pak. Banter. Ini kolaba, kolbu. Nah, ini tidak termasuk. Jadi liver sama limpa. Ngertos kayak limpa kan bentuknya main kayak hati, kayak limpo. Cuma lebih kecil. Itu aslinya hati. Nah, sampai orang sering itu getek bro, kalau aslinya getek bro. Tapi itu alam. Beda dengan darah. Ini dihitung darah, tapi halal. Kalau darah yang itu yang ada di tubuhnya itu haram. Darah itu najis dan haram. Ya haram ya najis. Jadi misalnya jenengan yang beli sapi betul warung, getai kan wakeh yang ditanding dengan baskom. Monggo terus didang. Jadi ini didih atau sareng. Orang Jawa bilang sareng karena jenengan mungkin saya kenal bahasa itu paling banyak dikenal didih. Itu haram. Meskipun disembelih dengan cara halal, tapi darahnya tetap haram. Itulah yang akhirnya para ulama mensepakati termasuk disunahkan dalam penyembelihan agar sempurna. Ini urat nadi kanan kiri harus putus. Kalau urat nadi kanan kiri putus, maka darah yang mengalir lebih banyak. Kualitas dagingnya akan lebih baik karena tidak banyak unsur darah. Kalau unsur darah di tubuhnya masih banyak, nanti dagingnya cepat busuk, darahnya cepat busuk. Nanti kambing, ayam, sapi setelah disembelih dibiarkan mancal-mancal sampai koi. Benopo, ya biar darahnya tertumpah-tumpahnya lebih banyak. Cuma lagi dengan paling suwi stres obat. Ini belum malah mau ini tapi itu juga reso sempurna. Jadi darah itu haram untuk dimakan, disareng atau dijijik. Maaf ini budaya tertentu di pada masa ini pemerintah syutingnya begini maafnya budaya tertentu orang yang berguna. Iya dikit-dikit sekarang kan berprotes kalau budaya. Pokoknya daerah di sana Pak, di sebelah timurnya Pulau Jawa kita itu ada di daerah tertentu dalam pengikut agama tertentu itu kalau masak bahkan sausnya itu adalah darah segar. Jadi masakan itu kuahnya liter-liter minum itu tidak saus produk pabrik ya, saus produk alam apa itu. Jadi kalau nyembelih ayam ya darahnya ditadai, nyembelih kambing ya ditadai, nyembelih kalau sana bahkan nyembelih babi itu ya ditadai, nanti dimasukkan ke kulkas. Nanti saat masak ya setelah matang itu ya baru darah segarnya itu disiramkan ke sini. Kemudian matang itu liter-liter kan. Ya bagi mereka ya seger dan gurih. Nah ini maaf termasuk nyerodok ketularan cicit tapi itu makfu. Makfu itu dimaafkan. Itu apa? Kalau orang sebagian dari kita kalau masak daging itu enggak dicuci. Kenapa? Benci untuk getah sithik. Jadi marai sedep. Karena dagingnya nyembelih kambing, nyembelih sapi itu daging sapi dipotong-potong di tanpa dicuci langsung itu
yang dimasak. Karena meskipun sedikit kan masih ada unsur darah-darah yang ada dalamnya. Padahal itu kalau dicuci kan ya darahnya kan katanya warna putih hilang kabeh hilang sedepe. Cuma yang seperti itu masih makruh, masih boleh. Enggak apa-apa. Cuma biasanya kalau saya lihat kalau ayam rata-rata itu dicuci. Kalau ayam. Nah, kalau kambing itu saya sering lihat enggak pada dicuci dagingnya. Jadi daging yang dari sapi itu dia udah langsung tanpa dicuci langsung dibunuh langsung masuk. Nah katanya yuk kita sedikit itu dibunuh ini tentang sedap. Nah itu makruh boleh. Nah termasuk sate masuk santannya harus diubah dan disini ini hilang rasanya. Oh iya itu harus tetap. Nggak mungkin orang nyate itu dagingnya dicuci dan daging mentah dipotong-potong disuguhi tanpa dicuci. Dia seperti itu makruh. Jadi jangan sana makan sate rasa apa. Ono daging ono darah orang kok urus makruh. Nah, yang nggak boleh itu sengaja darah yang keluar dikumpulkan terus digunakan untuk dimakan itu yang tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa Ahmad Damani Fatihah wal Kabir. Wa Nabi Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a indal manimani tuniku wa badulah lalat fi syarabia itu indal pating dalem bini salah siji kabeh fal yahmis mongko nulungno sapa tunggu ing mubat. Jadi ini yang mengajarkan Nabi. Maaf kenapa Nabi bilang seperti itu. Ada juga unsur keadaan Arab itu Yaman itu yang namanya air itu mahal. Bahkan sampai sekarang meskipun pemerintah Arab Saudi sudah menyaring air laut kemudian untuk digunakan untuk bahan mandi maupun bahan minum, tapi tetap masih mahal, Sehingga Nabi mengajarkan di sini kalau kita punya air minum, nah, kalau sekarang kan lebih rapi karena pakai tutup. Dan dulu mungkin kan nggak ada tutup. Itu kalau ada lalat yang masuk, diumbi kok ono lalere, ora diumbi larang regani. Dan terus gimana oleh Nabi suruh ke sisa. Jadi lalere dipetel lebu sisa, setelah itu dibuang. Dan terus airnya boleh diminum. Nah, bagi orang Indonesia mungkin surah kolom. Kenapa? Orang Indonesia banyak kurang. Kok mereka lagi ngombe? Kalau mau makan kadang-kadang keturunan banyu. Sekarang aja kali gawe itu sampai diputer lewat pegunungan semua jalan sampai macet itu kan kakean banyu Indonesia kakean. Nah, orang namanya ngombe. Orang jalur banyu ke rumah misalnya tapi ya lain di sana air minum atau air itu mahal. Ada maaf Bapak Ibu kalau haji dan umroh semoga bisa haji umroh semuanya. Itu yang dijengkeli oleh pemilik hotel di Arab Saudi dengan orang Indonesia. Kenapa? Boros air. Sehingga itu ceritanya orang sana mesti harga hotel yang disewa orang Indonesia akan jauh lebih mahal karena kongkos airnya sangat banyak. Mungkin. Nah, kalau itu kan biasa. Biasanya kalau pakai keran rata-rata ini itu kebiasaan. Ada bukan baju sak pirang. Nah, kebiasaan kita seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah disuruhkan ya boleh diminum. Fa'inna fi ahadi janahaini karena sunni dalam salah siji suwi lorone yubab apa daun penyakit wa fil akhari lan ing dalem suwi liyane apa sifatan tombo. Alasannya Nabi karena lalat itu satu sayapnya menyimpan penyakit, satu sayapnya menyimpan penawarnya. Jadi ada penawarnya. Nah, agar tawar makanya dimasukkan. Jadi misalnya dengan Yomabi, kalau ini yang terjadi di sekitar kita, itu biasanya bukan air minum. Nomor itu biasanya itu jangan atau kuah kalau bahasa Indonesia jangan gitu. Apa sejowo kan jangan gitu. Dengan masak gas manyung. Nah misalnya, ini mesti sing jenenge lamar kuwi ora jengkel domoro karpe dhewe. Nggih, wong kadang malah sing jujur lha kuwi mau umur. Nah padahal
Bukan iki yo ya Gusti iki dipangan dari cemplungan. Itu rasakan berseke sisan aja di bahasa tentang ninggalan ora do ngerti. Ngerti ora do ngerti ora do. Lah kadang yo betul saya secara pribadi sering menemukan seperti itu. Ya mungkin kurang sedikit. Jadi rakyat nyatanya wis tau lupa tapi nek ora ora kata gila, Pak. Aduh lagi kok wiji ono lho iki ono tambah bumbu tak ngerti yo ora paos iki yo ora kencur iki yo ora jahe bumbu ono sing aduh ya yang paling sering seperti itu kenapa baru model mayat itu kan baunya menyengat dan dari jauh pasti lalat akan mendekat. Nah botol seperti ini tenang dia kan sing jadi bumbu itu ya dicemplung ke sisa kan cepet dibuka seneng kok kayak mana halal itu sudah diajarkan oleh itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada 110 menit untuk menanyakan pertanyaan. Betul tutup ini. Moga Pak, kalau ada yang tanya. Moga, ini Pak, silakan. Pakai mic aja Pak, malah nggak dengar. Nah gitu aja mungkin saya malah dengar. Gimana? Gimana? Oke. Ini butuh nama dulu Pak. Tapi tempat lain aku sama aku harus yang tersinggung. Dasarnya kan memang banyak terjadi Pak. Ya biarnya pada musim tertentu itu juga masuk buahnya bukan main. Nah, itu masuk kategori kalau ulama-ulama Indonesia bakal fikih termasuk yang menyatakan salah satu yang haram. Nah, kalau ada yang melakukan sangat sedikit itu kan alasannya gini. Itu kan aslinya ular. Nah, terus dia molting, istilahnya molting. Kalau ngentung dan jadi entung. Tapi dilihat fisiknya sudah bukan lalat, bukan ular lagi. Jadi nanti nyatanya yang setuju ular. Karena aslinya mau nih ular. Kayak singkat Pak. Nah ya, ini yang mirip seperti itu. Nonton anak tawon, nah itu mirip Pak. Anak tawon, ini diarani anak yondok, diarani jok ya anak. Nah sehingga ada yang menghalalkan karena alasan itu. Cuma nanti didukung sendiri kita pikir itu termasuk lemah pendapat tersebut. Alasannya yang memperbolehkan gini. Tawon itu kan nggak punya telinga. Orang itu penjepit berarti jatahnya kendor. Tapi nak kendor kan bilang udah kendor kosong nangis jadi nggak didunduk tapi anak. Nah ini diarani induk yang menghalalkan karena dia bertelur. Ini telur kuku, calon kuku, telur dia beri telur. Tapi yang karena haram itu butuh telur tak manting sebenarnya. Itu adalah bentuk molting dari ular. Kalau ularnya sendiri kan memang hasilnya juga telur kuku kan. Kuku bertelur, terus kemudian jadi ular. Setelah memanen rakus kemudian dia bertapa. Jadi entung. Dan yang itu baru sing mulai sing menghalalkan alasannya itu dianggap sebagai telur. Cuma sekali lagi kalau saya secara pribadi ya nggak sependapat dengan itu. Kenapa? Ya itu telur taman yang coba. Nah, telurnya itu waktu masih kecil-kecil itu halal. Telur apapun. Nah, telur jangan makan telur bayi pun boleh. Telur penyu, telur apa lagi? Telur kura-kura ya satu telur. Kok nyerobot kemana telur bayi? Meskipun aslinya tetap halal. Nah itu entung atau ini benar entung ya? Entung itu ya sama dengan apalagi gendol. Karena ada sempat gendol. Neng duit turi ya. Dan itu ada duit. Bonak soal dipangan ya. Kalau dari segi ilmu kesehatan ya sehat-sehat saja. Itu malah gizi tinggi loh Pak. Mungkin sangat bergizi. Malah beras sama balik beras. Nyelilit
disebut anak. Nyatanya itu ya orang sini orang tangannya. Ya kan seharusnya kalau induknya kan ada kakinya, induk kuku, induk takon kan ada kakinya. Itu disebut anak. Bagaimana bisa disebut anak? Oh nggak ada kakinya. Oh induknya ada kakinya. Itu berarti telur. Dan itu tadi bulat antara kata telur dengan anak. Ini untuk disebut ulat apa anak? Nah kalau disebut ular dan di sini orang sini. Nah ular itu sini kan itu kalau misalnya. Karena dia itu bentuk bisa ini kok berdebat antara ini telur apa anak. Ya, artinya kalau dihindari sebaik lebih baik. Nah, misalnya masih cerita termakan karena alasannya jaga itu telur, yo monggo alam itu urusannya jenengan karena Gusti Allah. Itu aja. Jadi jenengan merasa kowe mawon dari sampai itu kok ngakak gitu. Biasanya Pak kalau di Suweke ada telur tersendiri gimana? Di Suweke ada telur tersendiri Pak. Jadi saya tadi kalau bahan yang dibumbu suweke itu bahan apa itu tetap halal. Misalnya suweke telur, suweke ayam, ya boleh halal. Suweke kambing boleh. Lagi suweke itu nama bumbunya. Jadi misalnya waktu kan pesen suweke telurnya boleh telur halal. Suweke telur anak. Nah, telurnya. Oh, nambah telur katak ya bener. Iya, jadi masuk kategori telur, kan itu halal. Kalau sama telur itu halal. Kalau nak telur ular itu dok. Lah sama nama juga telur. Ya memang kalau telur halal Pak. Telur itu tetap halal. Telur banyak dia halal. Telur penyu dia halal. Karena itu telurnya. Malah tidak itu dengan sendirian telur kewangan. Kewangan atau sewangan itu. Pak jenis belalang tapi ambil supengil ngoten tapi itu lho enak ya. Panggil wae mau bar panen Pak ini kok sing busuk biasanya kuatan kewangan itu abang-abang ngoten kok dipetik tekan sak godhonge mengko rasa digoreng ana salah yang bertuman menurut wis mateng. Pak seperti ya Solo wae. Kan besar. Iya. Ini malah mau setetel ketika disambel sambil kuwangan. Ya itu pengganti yang namanya terasi Pak. Ini kan yang tercengnya nilai yang main terasi itu dia mungkin boleh terasi akhir ada sambal jadi sambal kowangan mungkin dia pilihan istilah sambal kowangan. Nah kalau dia nanti lo pangan ini untuk induk kowangannya haram itu jenis serangga ya karena jenis serangga yang dihalalkan itu Belanda. Nah, tapi telurnya ya halal maka boleh bisa mengurang tapi kita bilang dia rotor bergas boyo kowangan di pangan itu telur yang sering dicuri paling sering itu malah itu telur penyu atau telur kura-kura. Jadi ketika dia ke darat dia bertelur dia masuk mati dan nanti dia pada dicuri itu terus dimasak dimakan enak ya enak. Mau apa mana nggak sama betul? Gimana? Jadi Bapak Ibu semua habitat air itu halal. Tapi kalau kotorannya ya tetap haram. Selama bisa dibuang. Kalau nggak bisa dibuang masuk kategorinya makfu. Nah, maksud saya teriak di BTT Bantanya Pak tapi saya BTT ini BTT nama betul ya, Islam itu prinsipnya gini, yasiru bahwa tu'asiru. Dalam Islam itu mudah, jangan dipersulit. Tapi yang memang sulit ya dipermudah. Itu. Iwak lele, ini semuanya memang dipakan dua enak apa? Dibuat.
dengan kotorannya. Karena kalau dibuang nanti tubuhnya akan hancur. Contohnya iwak juri. Nah, sampai nanti sebenarnya kalau ngomong dodol panjang juri terus dibeteni jerunan itu dodol, Pak. Kok malah ditutup nganggo kertas. Gitu. Iwak durang. Ini kan durang kalau sampai nganu wakil biasanya ditutup nanti itu dibeteni sendiri. Tapi banyak yang model durang atau pepek itu yo nanti kan di mangkok itu yo ora mungkin dibetak Pak. Iji tutup malah dibuntel kertas dipanggang. Nah nanti kita aja setelah dimasak yang penting kotorannya jangan dimakan. Selama itu mudah pembuangnya jangan dimakan. Tapi yang gak mudah pembuangnya ya dimudahkan hukumnya. Jadi hukum di Islam memang itu. Yang sulit dipermudah, yang mudah ya memang jadi dipersulit. Artinya apa? Nah ini kan udah diambil, ya dibuang, jangan dimakan. Nah ini kan sulit dibuang, ya biarkan saja. Contoh sampai itu misalnya makan rebun, maksudnya orang makan rebun, kertas rebun gitu. Kurang cumi-cumi loh. Begini jangan buang. Nah beda dia kesel, sampai makan teri segu, kertas teri segu. Tapi yang kecil-kecil putih biasanya digunakan untuk bunyi. Nah, itu juga mungkin dibeda itu Pak. Ya wis dipakan tekan sak kita ini seger. Maaf Pak. Jadi hukumnya memang gitu. Sama dengan gini Pak. Jenengan makan blimbing. Blimbing kalau dibungkusi itu insya Allah di dalamnya tidak ada singgatnya. Singgat tetap. Nah, itu tadi. Singgat itu haram. Ya meskipun ada orang yang kadang bilang singgat Pak. Mulai singgat itu pada kira untuk mengelola. Ini itu misalnya jadinya makan blimbing di dalamnya ada singgatnya. Nah panjang terus angel pilihan nih, ayo terus dari tangga satu ini apa ya? Tapi nak dengan harus ngerti ono singgatnya yo jadi panganannya, terus ono singgatnya terus apa wis ngono jaga. Tadi artinya jenengan makan sing produk sering meneh kok pete Pak. Sampeyan makan pete wander pas dipangan kok ono rasa sing gitu ini ditambah dawa siji. Pete itu di dalamnya kadang ada ulatnya. Nah, niku nek sing seniki kan dibuang lagi dibuang. Nah, tapi kadang pripun guringe cukup ronjoran. Tutuke mangan yo sebagai gurung nek diplototi ngono tok kok gangguani kulite. Itu dipangan ana rasa sing berbeda. Rasa terus lepek ngono bakule malah bagi loro. Nah, yo wis ngono ora sengaja kalah. Ya rasa sengaja. Sing ora jelas kumpul dipangan itu ora. Tapi nek katutan sithik-sithik halal. Halalnya masuk kategori apa tadi? Makruh. Jadi hukum itu enggak berubah. Cuma karena sulit untuk dihindari maka jadi makruh. Contohnya debu najis pasti najis. Jadi kan nanti koplak ya, kertas koplak gitu ya. Koplak itu terkenal bukarnya loh, jenenge koplak. Orang-orang kalau saya ini koplak yang mesti bertanya apa? Dulu itu di dekatnya pasar mesti ada koplak. Koplak itu gun parkiran bukar, kan saya narik jalan. Dan itu biasanya itu tai ini kok, semua sak bakso itu kok nggak setengah panas ajur kepo. Nah sampai berteman itu makan soto itu yo lebih campur rebut-rebut ayo jalan, makan mobil dawet itu yo ayo semua yo mampu. Bapak pun ngomong sepanjang bulan ini koyo itu mampu. Orang terus sampai tinggal di produk waduh pakai rasanya banyak saja. Pas cuman jadi prinsipnya lagi dari jadi yasin wal asli dibuat mudah kalau memang bisa dimudahkan. Kalau sulit ya sudah hukumnya yang dimudahkan, sama seperti itu. Mau itu buah, mau itu nama lagi mafu banyak sama seperti itu namanya. Bangkai semuanya itu najis, termasuk bangkai nyamuk, termasuk bangkai kutu. Nah bangkai nyamuk dan bangkai kutu itu termasuk yang mafu. Sungguh sampai sholat mereka tidak bisa menghindari untuk bangkai sampai orang kena kutu. Kadang ya
dulur bapak itu nomor undang orang bapak kan ditangani kena kedatangan berang mulut tuh lucu ini karena sampai narang menghindari itu secara total oleh sholat sampai arah sholat ini ampun sampai sakoni lalu duduk ke lampu itu ya untuk 50 sampai pirang tiga mati cuma yang mengicis oleh sholat sampai jadi bagaimanapun juga semua bangkai najis tapi bangkai yang tidak bisa kita hindari ya jadi makruh itu tidak akan membatalkan sholat kita. Nah, ini prinsip. Nah, prinsip yang bisa saja untuk ditutup. Ini pun saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat dan doa tanpa corona. Ya Alhamdulillah nasihat yang berlalu kayak ya wali ya amin ya rabbi ya mu'min ya rahim ya wadud amin ya harikan alhamdulillah wa bi fadlika man siwaka wa bi fadlika man siwaka amina bil wajhina bil ilmi wa inna kita wa jadilna bil afiyah ihdina bi khatimati wa sa'adah illa la ilaha illallah muhammadur rasulullah alaihi ya wa la namu wa bi hanuha fi jawab minal amin wa hakada masjid ila rasulullah amun bardana ya rabbal alamin taqabbal minna wa minna taqabbal ya karim wa qul hadza wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan alasan kecil. Iya. Oh, ada alasan ada dua. Allahumma